Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Diceritakan, Baginda Raja kedatangan seorang tamu. Tamu tersebut merupakan ulama yang sangat alim. Jangankan rakyat biasa, Baginda Raja sendiri sangat menghormati dan memuliakan ulama alim itu. Sehingga kedatangannya ke istana disambut hangat dan penuh sukacita. "Saya sungguh tidak menyangka Tuan Syekh berkenan datang ke sini," ucap Baginda Raja meluapkan kebahagiaannya. Ulama alim itu kemudian dijamu berbagai macam hidangan yang istimewa. Sementara di tempat lain, Abu Nawas terlihat tampak gelisah. Pasalnya, ia baru saja kehilangan keledai miliknya. Ia sudah mencari ke sana kemari dan juga bertanya kepada orang-orang, akan tetapi usahanya tidak membuahkan hasil. Di tengah-tengah kegelisahan mencari keledainya yang hilang, tiba-tiba sang istri datang menghampirinya. "Wahai suamiku, bukankah hari ini kau ada janji dengan Paduka Raja?" tanya sang istri. "Oh iya, saya hampir lupa. Tapi bagaimana? Keledainya belum ketemu juga," sahut Abu Nawas. "Jangan pikirkan dulu keledaimu. Lebih baik sekarang kau temui Paduka Raja daripada nanti kau malah dapat hukuman," timpal sang istri. Abu Nawas pun terpaksa tidak meneruskan pencariannya dan memutuskan untuk pergi ke istana. Sesampainya di sana, ia melihat Baginda Raja tengah duduk bersama tamu istimewa. Mengetahui tamunya adalah ulama yang alim, terbesit di benak Abu Nawas akan sebuah ide konyol. Ia pun segera menghampiri mereka berdua dan membentak ulama alim itu. "Hai Syekh, kau telah mencuri keledai milikku." Mendengar tuduhan Abu Nawas tersebut, ulama alim itu terkejut bukan main. "Maaf Tuan Abu, tapi saya sungguh tidak tahu apa-apa," jawab sang ulama dengan santun. "Sudahlah, kau jangan pura-pura," bentak Abu Nawas kembali. Tak terima melihat perlakuan kasar Abu Nawas, Baginda Raja segera menghardiknya. "Hei Abu Nawas, kau sadar apa yang kau lakukan? Tidak tahukah kamu siapa dia?" Abu Nawas membalas, "Maaf Paduka, saya tahu dia itu ulama alim, tapi ini adalah urusanku dengan dia. Saya minta Paduka jangan ikut campur." Mendengar hal itu, Baginda Raja seketika emosi. Ia pun menyuruh beberapa pengawal untuk menangkap Abu Nawas. Akan tetapi niatnya tersebut dicegah oleh sang ulama. "Janganlah engkau menjadi raja yang zalim, yang mudah menghukum rakyatnya," tutur ulama alim itu. Karena takdim dengan sang ulama, Baginda Raja pun mengurungkan niatnya. "Baiklah Tuan Abu, apa buktinya kalau saya mencuri keledai milik Tuan?" tanya sang ulama. "Aku nggak mau tahu, pokoknya kamu yang mencuri keledaiku," balas Abu Nawas. Ulama alim itu bingung akan kejadian yang menimpanya. Bagaimana tidak bingung? Ia dituduh telah melakukan sesuatu yang bahkan ia sendiri tak sempat kepikiran untuk melakukannya. Sang ulama lantas menengadahkan tangannya seraya berdoa, "Ya Allah, bebaskan aku dari fitnah dan kembalikanlah keledai orang ini," pinta sang ulama dalam doanya. Selepas ia memanjatkan doa, tiba-tiba datanglah seorang menteri istana menghampiri Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, barusan aku dari rumahmu. Ternyata kamu ada di sini," kata sang menteri. "Memangnya ada apa Tuan Menteri?" tanya Abu Nawas. "Tadi waktu aku mau berangkat kemari, aku melihat ada keledai masuk pekaranganku. Setelah saya amati, sepertinya keledai milikmu Abu Nawas. Lalu aku membawa keledai itu ke rumahmu. Ternyata kamu malah ada di sini," timpal sang menteri.
"Jadi keledainya sudah ada di rumahku?" tanya Abu Nawas. "Iya, sudah aku serahkan kepada istrimu," jawab sang menteri. Abu Nawas pun merasa bahagia dan mengucapkan rasa syukur. "Kau dengar sendiri kan Abu Nawas, bukan dia pelakunya. Jadi orang jangan suka fitnah," hardik Baginda Raja. "Saya sudah tahu kok Paduka, kalau dia bukan pelakunya," sahut Abu Nawas. Baginda Raja heran dengan pengakuan Abu Nawas ini. "Kalau kau tahu, kenapa kau fitnah dia, bahkan sampai berkata kasar kepadanya?" tanya Baginda Raja. "Begini Paduka yang mulia, seharian ini saya sudah putus asa mencari keledaiku yang hilang. Dan saya sudah tahu dia tak mungkin mencuri keledai milikku. Hanya saja aku ingin ada orang bertakwa yang berdoa agar keledaiku ditemukan. Karena aku tak mampu berdoa sendiri. Aku bukan orang bertakwa di hadapan Allah. Sekarang keinginanku telah tercapai dan keledaiku telah kembali berkat doa dari orang bertakwa seperti dirinya," jelas Abu Nawas. Baginda Raja hanya bisa geleng-geleng kepala dengan kelakuan Abu Nawas yang sangat konyol ini. Kisah selanjutnya. Seperti kita ketahui, di sela-sela kesibukan Abu Nawas, ia selalu menyempatkan waktunya mengajar anak-anak ilmu agama. Setiap sore sehabis asar, dengan sangat antusias, anak-anak didiknya berangkat menuju rumah Abu Nawas. Mereka semangat untuk belajar mendalami ilmu-ilmu agama. Dari sekian banyak murid yang diasuhnya, ada salah satu murid yang bernama Ahmad. Ahmad ini murid pendiam tapi juga pintar. Bahkan ia mendapat perhatian khusus dari Abu Nawas. Hal ini membuat murid-murid yang lain merasa cemburu kepada Ahmad, terutama murid-murid yang sudah senior. Kemudian beberapa murid memberanikan diri menghadap Abu Nawas. "Tuan Guru, boleh saya bertanya?" "Tentu saja boleh. Apa yang ingin kalian tanyakan?" ucap Abu Nawas. "Kenapa sih Tuan Guru ada perhatian lebih kepada Ahmad?" tanya mereka. Abu Nawas sontak kaget mendengarnya. Ternyata sikapnya terhadap Ahmad selama ini jadi sorotan murid-murid yang lain. "Kalian kenapa bertanya seperti itu?" tanya balik Abu Nawas. "Dia kan murid baru Tuan Guru. Sedangkan kami sudah lama kami jadi murid Tuan Guru," balas mereka. Abu Nawas menangkap ada kecemburuan pada diri mereka atas perhatian dirinya kepada Ahmad. Agar tidak menjadi salah paham, lalu Abu Nawas mengumpulkan seluruh murid-muridnya. "Wahai anak-anakku sekalian, besok ada sayembara untuk kalian," tutur Abu Nawas. "Sayembara apa Tuan Guru?" sahut murid-muridnya penasaran. "Besok kalian harus membawakan saya buah kurma. Bagi siapa saja yang buah kurmanya paling manis, maka dialah pemenangnya. Dan sebagai hadiahnya, saya berikan sorban yang indah," kata Abu Nawas menjelaskan. Mereka pun antusias dengan sayembara yang diadakan oleh Abu Nawas. Singkat cerita, pada keesokan harinya, mereka berlomba-lomba mencari buah kurma yang paling manis. Ada yang sampai rela beli di pasar dengan harga yang cukup mahal, dengan harapan supaya menjadi pemenangnya. Ada pula yang memetik di kebun kurma milik orang tuanya sendiri. Sementara Ahmad yang merupakan anak yatim dan miskin hanya mempunyai 3 buah kurma di rumahnya. Meskipun kurma yang ia punya bukan kurma terbaik, tapi Ahmad antusias untuk mengikuti sayembara gurunya. Setelah masing-masing dari mereka mendapatkan kurma yang diinginkan, mereka segera berangkat menuju rumah Abu Nawas. Begitu juga dengan Ahmad, ia membawa 3 buah kurma miliknya. Saat ia berjalan menuju rumah Abu Nawas, di tengah perjalanan Ahmad melihat anak kecil sedang duduk sambil menangis. Karena merasa iba, Ahmad pun menghampirinya. "Kamu kenapa?" tanya Ahmad. "Saya ingin makan buah kurma, tapi saya tidak punya uang,"
jawab anak kecil tersebut. "Ini, saya ada buah kurma, silahkan kamu ambil," balas Ahmad sambil memberikan 1 butir buah kurma. Anak kecil itu langsung tersenyum bahagia. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada Ahmad. Kemudian Ahmad melanjutkan perjalanannya. Kini kurma yang di tangannya tinggal 2 butir. Di saat itulah datang Abu Nawas menyamar sebagai pengemis. Ia menghampiri Ahmad dan berkata, "Saya lapar sekali, berilah saya makanan." Melihat hal itu, Ahmad pun kembali merasa iba. "Tapi saya hanya punya 2 butir kurma, kek," jawab Ahmad. "Tidak mengapa, berilah saya 1, satunya untuk bekal kamu," balas Abu Nawas. Ahmad lalu memberikan 1 butir kurma miliknya. Lantas ia melanjutkan perjalanan dengan membawa 1 butir kurma yang tersisa. Begitu juga dengan murid-murid yang lain. Mereka diuji Abu Nawas dengan menyamar sebagai pengemis tua. Tapi tak ada satupun dari mereka yang rela memberikan kurmanya. "Enak saja, ini buah kurma terbaik dan harganya mahal," jawab salah satu muridnya. "Bukankah buah kurma yang kamu bawa itu banyak? Berilah saya 1 saja," pinta Abu Nawas. "Tidak bisa, ini kurma mau buat sayembara dan saya harus memenangkannya," balas si murid. Kemudian murid tersebut meninggalkan si pengemis yang sebenarnya adalah Abu Nawas, gurunya sendiri. Setelah murid-muridnya sampai di rumah Abu Nawas, masing-masing dari mereka membanggakan kurma yang dibawanya. "Aku pasti pemenangnya karena kurma yang aku bawa rasanya manis sekali," ujar salah satu murid. "Belum tentu, pastilah aku yang menang, sebab kurma yang aku bawa bukan hanya manis, tapi jumlahnya lebih banyak dari yang kamu bawa," timpal murid lainnya. Tidak berapa lama, datanglah Ahmad dengan membawa sebutir buah kurma. Melihat buah kurma yang dibawa Ahmad, teman-temannya ini menertawakannya. "Kurma jelek begitu dibawa kemari, udah gitu jumlahnya cuma 1, celetuk salah satu temannya. Mereka pun kembali tertawa terpingkal-pingkal. Sikap teman-temannya ini membuat Ahmad menjadi minder. Ia pun membalikan badannya untuk kembali pulang. Namun tiba-tiba keluarlah Abu Nawas dari dalam rumahnya. "Hai Ahmad, jangan pulang dulu, ayo ke sini," teriak Abu Nawas memanggilnya. Lalu Ahmad disuruh berkumpul dengan murid-murid yang lain. "Apakah kalian sudah membawa kurma yang paling manis?" tanya Abu Nawas. "Sudah Tuan Guru," jawab murid-muridnya penuh semangat. Kemudian Abu Nawas menyuruh untuk menunjukkan kurma yang mereka bawa. Satu persatu muridnya meletakkan kurma di hadapan Abu Nawas, termasuk Ahmad yang hanya membawa sebutir buah kurma. Setelah semuanya terkumpul, Abu Nawas pun berkata kepada murid-muridnya, "Sepertinya aku sudah menemukan pemenangnya," ujar Abu Nawas. "Siapa pemenangnya Tuan Guru?" tanya mereka dengan hati berdebar. "Pemenangnya adalah Ahmad," jawab Abu Nawas. Keputusan Abu Nawas ini tentu saja menuai protes dari murid-muridnya. "Tuan Guru tidak adil, masa kurma jelek begitu bisa menang?" ucap mereka tidak terima. Dengan wajah tersenyum, Abu Nawas pun menjelaskan, "Tahukah kalian, saat kalian membawa kurma kemari, saya uji kalian dengan menyamar sebagai pengemis. Tapi tak ada satupun di antara kalian yang mau memberikannya, kecuali Ahmad. Memang buah kurma yang dibawa Ahmad kalah bagusnya dengan kurma yang kalian bawa. Buah kurma kalian lebih manis. Tapi ingat, buah yang paling manis adalah buah yang diberikan kepada orang yang kelaparan. Sejatinya buah yang paling manis adalah kebajikan. Oleh sebab itulah, meskipun buah kurma yang dibawa Ahmad adalah buah biasa, tapi karena kebajikannya inilah membuat buah kurma yang dibawa Ahmad menjadi paling manis di antara buah kalian."
terang Abu Nawas. Setelah mendengar penuturan Abu Nawas, murid-muridnya ini pun menyadari kekeliruannya. Mereka pun mulai memahami kenapa gurunya punya perhatian khusus kepada Ahmad, sebab ia punya akhlak yang mulia. Kisah selanjutnya. Pernah suatu kali, perbuatan Abu Nawas dianggap hampir mencelakai Baginda Raja. Padahal Abu Nawas tidak sengaja, bahkan tidak merasa melakukan hal itu. Ini pasti akal-akalan Baginda untuk bisa menghukum saya, pikir Abu Nawas. Tidak lama berselang, datanglah beberapa prajurit kerajaan ke rumah Abu Nawas. Waktu itu Abu Nawas sedang bekerja di ladang, karena musim tanam kentang akan segera tiba. Ketika para prajurit kerajaan datang, ia sedang mencangkul di ladangnya, dan tanpa alasan yang jelas, mereka langsung menyeret Abu Nawas sesuai dengan titah Baginda Raja. Abu Nawas tidak berkutik, ia pun akhirnya mendekam di dalam penjara. Beberapa hari lagi, kentang-kentang itu harus ditanam, sedangkan istrinya tidak cukup kuat untuk melakukan pencangkulan. Untuk meminta bantuan tetangganya rasanya tidak mungkin, karena mereka juga sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Abu Nawas pun akhirnya menemukan ide yang cemerlang. Tak menunggu lama, Abu Nawas langsung memanggil prajurit penjaga penjara. "Tuan, bisakah aku minta tolong kepadamu?" kata Abu Nawas membuka pembicaraan. "Apa itu Abu Nawas?" tanya prajurit. "Bolehkah aku pinjam pensil dan selembar kertas? Aku ingin menulis surat untuk istriku, sebab aku harus menyampaikan sebuah rahasia penting yang hanya boleh diketahui oleh istriku saja." Prajurit tersebut lalu pergi meninggalkan Abu Nawas. Ternyata ia melaporkan permintaan Abu Nawas itu kepada Baginda Raja. "Penuhi saja permintaannya. Aku penasaran rahasia apa yang selama ini Abu Nawas sembunyikan," ujar Baginda Raja. Prajurit itu pun lalu kembali menemui Abu Nawas dengan membawa pensil dan kertas. Kemudian Abu Nawas menulis surat yang berbunyi, "Wahai istriku, jangan sampai ada orang mencangkul di ladang kita, karena aku menyembunyikan harta karun di dalam tanah tersebut. Dan jangan ceritakan rahasia ini kepada siapapun. Jaga baik-baik ladang kita." Tentu saja surat Abu Nawas untuk istrinya itu terlebih dahulu dibaca oleh Baginda Raja. "Oh, ternyata kamu menyembunyikan harta karun dariku, Abu Nawas," ucap Baginda Raja dalam hati. Dengan cepat Baginda Raja segera menyuruh puluhan prajuritnya untuk mencangkuli ladang Abu Nawas. Dengan peralatan yang dibutuhkan, mereka pun berangkat dan langsung menggali ladang Abu Nawas. Istri Abu Nawas merasa heran. Mungkinkah suaminya minta tolong kepada mereka? Namun sang istri tidak berani bertanya kepada para prajurit tersebut. Ia hanya duduk sambil memperhatikan mereka. Setelah waktu menjelang maghrib, para prajurit itu pun kembali ke istana menghadap Baginda Raja. "Apakah kalian menemukan harta karunnya?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, sudah kami cangkuli semua ladangnya, tapi kami tak menemukan apa-apa." Tidak lama kemudian datanglah prajurit penjaga penjara menghadap Baginda Raja. "Paduka yang mulia, ini ada titipan surat lagi dari Abu Nawas untuk istrinya," kata prajurit sambil memberikan suratnya. Setelah Baginda membuka dan membacanya, ia pun berkata, "Kurang ajar Abu Nawas, ia telah berhasil mengerjai aku dan prajuritku." Ternyata isi surat keduanya itu berbunyi, "Wahai istriku, sekarang engkau bisa menanam kentang di ladang tanpa harus mencangkulnya." Karena tak ingin menanggung resiko yang lebih buruk, Baginda Raja pun lalu melepaskan kembali Abu Nawas. Salah satu menterinya bertanya kepada Baginda Raja, "Kenapa Paduka yang mulia melepaskan Abu Nawas?" Baginda Raja menjawab, "Kalau dia terus dipenjara sampai musim panen tiba, nanti yang ada malah prajurit saya yang memanen kentangnya,
sedangkan dia enak-enakan duduk di penjara sambil menikmati hasilnya. Karena aku yakin dia pasti punya banyak siasat cerdik untuk melakukannya, ujar Baginda Raja. Kini Abu Nawas pun bisa berkumpul kembali dengan keluarganya, tapi ia juga merasa khawatir karena sekarang Baginda sudah tidak lagi memakai perangkap untuk memenjarakan dirinya. Akan tetapi Baginda Raja langsung memenjarakannya, dan Abu Nawas yakin bahwa saat ini Baginda pasti sedang merencanakan sesuatu kepadanya. Namun untuk mengantisipasinya, Abu Nawas punya siasat yang lebih mengagumkan. Apakah siasat Abu Nawas itu? Siasatnya adalah Abu Nawas mengumumkan dirinya sebagai tukang meramal nasib orang. Sejak ia membuka praktek tersebut, rumahnya kini selalu penuh dengan para tamu pasien. Bahkan orang-orang terkenal dari negeri seberang juga ikut ngantri di rumah Abu Nawas untuk diramal nasibnya. Mendengar Abu Nawas mendadak terkenal menjadi ahli ramal, maka Baginda Raja Harun al-Rasyid merasa khawatir. Baginda curiga, jangan-jangan Abu Nawas bisa membahayakan kerajaan. Maka tanpa pikir panjang, Abu Nawas ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Dan tanpa alasan yang jelas, Baginda Raja memvonis Abu Nawas dihukum mati. Akan tetapi semua ini sudah diperhitungkan oleh Abu Nawas. Dirinya tidak merasa gentar sama sekali. Setelah hari yang ditentukan tiba, Abu Nawas digiring ke tempat yang gantungan. Ia berjalan dengan wajah ceria dan penuh senyuman. Baginda Raja sendiri heran dengan tingkah Abu Nawas ini. "Hei Abu Nawas, di saat-saat terakhirmu, kenapa kamu malah terlihat bahagia?" tanya Baginda penasaran. "Bagaimana saya tidak bahagia, Paduka Yang Mulia? Karena dimanapun saya berada, Baginda selalu setia menemaniku. Saya sangat beruntung mempunyai raja seperti Baginda," ujar Abu Nawas. "Apa maksudmu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja tak mengerti. "Paduka Yang Mulia sudah tahu sendiri kan, kalau saya sudah terkenal sebagai peramal yang tidak pernah meleset. Dan menurut ramalan saya, 3 hari setelah kematian saya, maka Paduka akan menyusul saya di akhirat. Kita akan di sana bersama-sama Paduka Yang Mulia. Dan saya bisa mengadukan perbuatan Paduka kepada para malaikat di sana." Spontan wajah Baginda langsung menjadi pucat. Ia pun terlihat takut dan gemetaran. "Prajurit, segera lepaskan Abu Nawas. Bawa dia kembali ke dalam penjara," perintah Baginda Raja. Akhirnya Abu Nawas tidak jadi dihukum mati. Bahkan di dalam penjara pun Abu Nawas kembali berkata kepada prajurit, "Hei prajurit, sampaikan kepada Baginda Raja, kalau saya terus-terusan di sini, saya bisa sakit dan akhirnya saya mati. Itu artinya Baginda juga tidak lama lagi akan mati juga." Prajurit tersebut segera menyampaikan pesan Abu Nawas kepada Baginda Raja. Untuk kedua kalinya Baginda Raja dibuat takut oleh Abu Nawas, maka dengan segera ia membebaskan Abu Nawas. Untuk meyakinkan keselamatan Abu Nawas, Baginda Raja menyuruh beberapa prajurit untuk mengawalnya sampai rumah. Setibanya di rumah, Abu Nawas kembali berkata kepada para prajurit, "Hei para prajurit, kalian tahu sendiri kan, beberapa hari ini aku tidak bekerja. Di rumahku tidak ada hidangan sama sekali. Lalu kami sekeluarga mau makan apa? Saya bisa jatuh sakit dan meninggal karena hal ini. Sampaikan perkataan saya ini kepada Baginda Raja." Walhasil Baginda Raja pun kembali dibuatnya menjadi takut. Ia pun memerintahkan pengawal untuk memenuhi kebutuhan keluarga Abu Nawas, termasuk memberikan hidangan lezat setiap hari ke rumah Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Pada suatu ketika, negeri Baghdad sedang mengalami masa paceklik. Pertanian banyak yang gagal. Usaha para pedagang di pasar juga mengalami sepi akan pembeli. Tentu saja hal ini sangat mempengaruhi kondisi ekonomi rakyatnya. Banyak warga yang mengalami kesusahan, tak terkecuali Abu Nawas.
ia dan istrinya kadang terpaksa harus berpuasa karena tidak ada makanan di rumahnya. Hingga pada suatu ketika, Abu Nawas pergi jalan-jalan ke pasar untuk menghilangkan rasa jenuhnya. Setelah mondar-mandir ke sana kemari, tiba-tiba Abu Nawas menemukan kantong hitam berisi uang. Maka diambillah kantong hitam tersebut untuk dibawanya pulang dan langsung ditanam ke dalam tanah. Abu Nawas terus merenung sepanjang malam. Pikirannya galau dan bertanya-tanya, apakah uang di dalamnya akan diambil atau tidak. Hatinya berpikir untuk mengambilnya karena keluarganya sedang mengalami kelaparan. Namun ia teringat terus bahwa memakan harta yang haram bisa mendapatkan siksa kubur dunia dan di akhirat. Akan tetapi dirinya juga teringat akan hadis Nabi yang berbunyi, bila Allah memberimu hadiah tanpa kamu minta, maka terimalah hadiah itu, jangan kamu tolak. Kemudian infakkanlah harta itu. Ketika mengingat hadis tersebut, Abu Nawas berkata kepada dirinya sendiri, sungguhkah ini hadiah dari Allah? Dan hadiah itu bagi orang yang menemukan uang tersebut. Namun hal itu tidak menjadikan Abu Nawas untuk membuka kantong temuannya. Dia masih menunggu, barangkali pemiliknya akan datang. Hari pun berlalu, dan ketika ia kembali jalan-jalan di pasar, Abu Nawas mendengar seorang lelaki saudagar kaya sedang mengumumkan bahwa kantongnya hilang. Wahai para penduduk Baghdad, barang siapa yang menemukan kantong hitam berisi uang 1000 dinar, maka kembalikanlah dengan jaminan dari Allah. Mendengar hal tersebut, Abu Nawas lalu mendekati lelaki tersebut dan berkata, wahai tuan, negeri kami sedang mengalami masa paceklik. Banyak di antara kami yang hidup dalam kemiskinan. Seumpama uang Anda ditemukan oleh orang yang sedang mengalami kesusahan, maukah tuan memberi sedikit uang secara halal? Ucap Abu Nawas. Berapa yang diinginkannya? Tanya lelaki saudagar kaya. 1/10 tuan. Artinya 100 dinar, jawab Abu Nawas. Saudagar itu dengan tegas menolaknya dan berkata, aku tidak akan memberikannya sedikit pun. Jika ia tidak mengembalikannya kepadaku, maka di akhirat nanti akan kutuntut di hadapan Allah. Mendengar perkataan tersebut, Abu Nawas segera kembali ke rumahnya. Abu Nawas lantas bercerita kepada istrinya bahwa ia sudah menemukan pemilik kantong uang tersebut. Apa yang harus kulakukan? Apakah aku harus mengembalikan uang itu? Tanya Abu Nawas. Mendengar hal itu, istrinya tampak agak marah dan berkata, aku dan anak-anakmu telah menderita kemiskinan bersamamu selama 50 tahun. Bahkan saat ini kita hanya mempunyai satu pakaian, dan itu dipakai secara bergantian untuk mengerjakan sholat. Selama hidup kita belum pernah makan buah dan daging. Datangilah pemiliknya dan desaklah ia agar dia mau memberikannya 1/10 dari uangnya itu. Jika ia tidak setuju, maka mintalah 1/100-nya. Tapi jika masih tidak setuju, maka mintalah 1/1000-nya, yang berarti menerima 1 dinar, karena 1 dinar lebih baik daripada tidak sama sekali. Mendengar penjelasan istrinya itu, Abu Nawas lalu pergi kembali menemui saudagar kaya di pasar. Tuan, sebenarnya sayalah penemu kantong yang berisi uang. Apakah tuan bersedia membagikan sedikit uang tersebut kepada saya? Meskipun hanya 1 dinar, karena beberapa hari ini keluarga saya belum makan tuan, kata Abu Nawas. Namun saudagar kaya itu tetap pada pendiriannya untuk tidak membagikan uang tersebut. Maka kemudian diajaklah saudagar itu ke rumah Abu Nawas. Setibanya di rumah, Abu Nawas lalu menyerahkan kantong tersebut. Benarkah ini kantong tuan? Tanya Abu Nawas. Iya benar, jawab saudagar kaya.
Kemudian lelaki tersebut membuka kantongnya dan menghitung jumlah uangnya. Jumlahnya masih tetap utuh, yaitu 1000 dinar. Lalu saudagar kaya itu pamit pulang kepada Abu Nawas. Namun belum juga melewati pintu keluar, tiba-tiba saudagar itu berhenti dan berkata, "Wahai orang tua, aku akan menceritakan kepadamu mengenai kantong ini. Ayahku telah mewariskan kepadaku uang 3000 dinar. Sebelum meninggal, beliau pesan kepadaku untuk membagikan sepertiganya kepada orang yang berhak menerimanya. Aku juga disuruh menjual warisan ternak dan menginfakkannya. Sebagiannya lagi saya gunakan untuk pergi haji. Maka aku pun melaksanakan wasiat itu. Dan wasiat untuk membagikan sepertiga uang dari kekayaanku. Uang tersebut aku letakkan pada kantong ini. Lalu aku pergi ke kota Baghdad untuk mencari orang yang benar-benar miskin. Namun aku tidak menemukan seorang pun yang lebih berhak daripada Anda. Maka ambillah uang di kantong ini. Semoga Allah memberkahimu," kata lelaki saudagar kaya tersebut. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesabaran dan kejujurannya saat menemukan uang tersebut ternyata mendapatkan jalan lain dari Allah. Atas kejujuran Abu Nawas, saudagar kaya itu tidak hanya memberikan 1/100 sebagaimana yang dimintanya tadi, melainkan semua uang yang ada di kantong tersebut. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.